warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfirudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah Masjid Al-Maghfirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berada di hari yang ke-13, besok ke-14. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kesehatan, istiqomah dalam iman Islam sehingga kita bisa menjalani puasa di bulan Ramadan ini hingga akhir nanti. Pada kesempatan ini insyaallah akan saya sampaikan sedikit oleh-oleh untuk panjenengan. Tema kita hari ini adalah marilah kita membaca Al-Qur'an dengan tartil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti yang kita tahu di bulan Ramadan ini masyarakat berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, entah itu membaca sendiri atau tadarus bersama-sama. Tetapi perlu kita perhatikan di dalamnya ada adab-adab atau etika di dalam membaca Al-Qur'an, yang salah satunya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu hendaklah dibaca dengan tartil dan dengan ilmu tajwid. Bagaimana kita tahu bahwa mempraktekkan ilmu tajwid itu adalah hukumnya wajib ain, wajib bagi siapapun yang membacanya. Sebelum kita bahas lebih jauh, marilah kita ketahui dulu apa itu Al-Qur'an. Jadi secara definisi Al-Qur'an wa kalamullahul mu'jiz al-munazzal ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuzuluhu bitawatur al-muta'abbad bitilawati. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang merupakan mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan diturunkan secara berangsur-angsur, dan muta'abbad bitilawati yang merupakan ibadah dengan membacanya. Nah, pasti jika itu adalah sebuah ibadah, maka ada tata atur yang harus dilaksanakan. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya berpesan kepada kita semua agar kita membaca Al-Qur'an dengan tidak sembrono. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil dan perlahan-lahan. Saya sampaikan lebih dulu dalil-dalil di Al-Qur'an mana saja yang memerintahkan bahwa Al-Qur'an itu harus dibaca dengan tartil. Yang pertama ada di dalam surat Al-Qiyamah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Janganlah kamu menggerakkan lidahmu dalam membaca Al-Qur'an itu dengan tergesa-gesa atau terburu-buru karena hendak ingin menguasainya atau berusaha untuk cepat-cepat menyelesaikannya. Jadi dikejar target biasanya. Hari ini harus selesai sekian, sehingga membacanya ngebut. Jangan seperti itu. Ini adalah ayatnya di dalam surat Al-Qiyamah ayat 16. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Janganlah kalian menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an itu karena hendak ingin cepat-cepat menguasai dan ingin menyelesaikannya. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tartila. Dan Al-Qur'an itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya secara perlahan-lahan kepada manusia.
dan kami menurunkannya sebagian demi sebagian. Jadi Al-Quran itu diturunkan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan bacaan yang perlahan-lahan atau tartil. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan Auzida alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi warattilil Qur'ana tartila ini adalah dan bacalah Al-Quran itu atau tartilkanlah Al-Quran itu tartilan setartil-tartilnya. Penjelasan ayat ini di dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan adalah bahwa yang dimaksud dengan tartil yaitu adalah bacaan Al-Quran dengan perlahan-lahan. Kenapa demikian? Karena bacaan yang perlahan-lahan itu akan mampu membantu pembacanya itu untuk memahami dan merenungi maknanya. Nah, salah satu ulama bahkan qiraat sab'ah ini juga menyebutkan bahwa yang disebut tartil dalam membaca Al-Quran itu tidak hanya sekedar tartil, tapi bacalah Al-Quran itu dengan tartil yang unggul. Maksudnya adalah membaca dengan tartil yang benar-benar berkualitas. Jadi tidak sekedar tartil, tapi tartil yang unggul. Nah, mengenai ayat di dalam surat Al-Muzammil itu warattilil Qur'ana tartila, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengomentari ayat ini bahwa apa sih yang disebut dengan tartil itu? Bahwa tartil itu adalah bacaan yang memberikan hak-hak huruf-hurufnya. Jadi membaca huruf per huruf itu dengan sempurna dan mengetahui perihal waqaf dan ibtida'nya. Karena percuma jika seseorang itu bacaannya bagus sekali tetapi memiliki cara membaca atau cara berhenti yang tidak tepat, maka maknanya juga akan bisa menjadi berubah. Oleh sebab ini ada dua hal yang penting: membaca dengan sempurna, kemudian yang kedua adalah tepat dalam potongan ayatnya atau waqaf dan ibtida'nya. Oleh sebab itu alhamdulillah di masjid ini sudah ada program baca Quran, ada program terjemah, sehingga diharapkan pembaca itu mampu untuk membaca dengan baik dan juga memotong bagian-bagian itu setepat menurut ilmu. Jadi yang disebut dengan tartil menurut sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah demikian. Di dalam hadis-hadis yang lain juga disebutkan bahwa perintah untuk membaca tartil itu ada di salah satu hadis bahwa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu pernah menyampaikan kabar gembira kepada Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ay yaqra'al Qur'an ghaddan kama unzila." Jadi siapa yang ingin membaca Al-Quran itu pelan-pelan sebagaimana Al-Quran itu unzila diturunkan, maka falyaqra'ahu ala qira'ati ibni ummi abdin. Jadi bacalah Al-Quran itu sebagaimana Ibnu Mas'ud itu membaca Al-Quran itu. Jadi di sini juga merupakan perintah bahwa baca Al-Quran itu pelan-pelan, tidak boleh terburu-buru. Di dalam hadis yang lain, Umi Salamah lalu memberikan kabar atau menyampaikan mengenai hadisnya, yaitu bahwa Nabi itu ketika membaca menjadi imam itu menyempurnakan satu huruf per hurufnya itu dibaca sesempurna mungkin. Ini adalah hadis-hadis yang ada. Kemudian bagaimana menurut pendapat para ulama jika panjenengan melihat di dalam matan Jazariyah? Ini adalah pendapat para ulama. Al-akhdhu bitajwidi hatmul lazim. Jadi membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya wajib. Man lam yujawwidil Quran azimun. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tajwid maksudnya, padahal dia mampu mempelajari atau mampu mempraktekkan. Jadi man lam yujawwidil Quran azimun.
Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran padahal dia mampu, maka asimun berdosa. Li'annahu bihi ilahu anzala, karena seperti itulah Al-Quran diturunkan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu dengan ilmu tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan seperti itulah Al-Quran itu sampai kepada kita saat ini. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha sekuat mungkin untuk membaca Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya dan sebagus-bagusnya. Karena di dalam hadis Nabi yang lain juga disebutkan, man lam yataghanna bil Quran laisa min, bagian dari Nabi. Jadi barang siapa yang tidak memperindah, yataghanna, mengindahkan bacaan Al-Quran, itu bukan bagian dari umat Nabi. Jadi ini adalah hadis-hadis yang sangat kuat sekali, ini sangat keras. Oleh sebab itu di bulan Ramadan ini banyak sekali di antara kita yang rajin membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita tidak lepas dari peringatan-peringatan yang seperti ini. Kembali lagi, bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan agar kita mendapatkan banyak janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar Al-Quran yang kita baca itu benar-benar menjadi menolong kita di hari kiamat nanti, sebagaimana yang dari dalam hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran agar Al-Quran itu menjadi penolong atau syafaat untuk kita di hari kiamat nanti. Begitu juga akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Memang belajar Al-Quran itu sulit, mungkin perlu jerih payah, tapi Allah memberikan balasan yang setimpal. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran itu adalah satu kebaikan, mendapatkan satu kebaikan. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Yang satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Bagaimana bisa bayangkan sendiri, mungkin yang ada di grup tadi, di grup Masjid Al-Maghfirah sudah dapat share tadi, bahwa huruf Al-Quran itu dalam satu kitab Al-Quran itu ada 1.024.000. Saya masih membaca itu. Harusnya sepertinya di share gitu tadi. Satu Al-Quran ada 1.024.000 huruf. Jika satu huruf adalah satu kebaikan, yang dilipat gandakan menjadi 10, dengan hitung saja pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang rajin menghatamkan Al-Quran itu. Mungkin pandangan sendiri kalau ditunjukkan ya kaget, begini kok bisa dapat sebanyak ini. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha keras memperindah, memperbagus bacaan Al-Quran kita setiap saat, setiap waktu, sehingga suatu saat nanti ketika kita kembali kepada Allah, kita berada pada tingkat bacaan terbaik kita. Jika semantan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi oleh-oleh untuk panjenengan semuanya, dan mudah-mudahan kita dan keturunan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli Quran yang istiqomah dengan Al-Quran ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.